Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok akan menjelaskan hasil dari makalah kami, yaitu tentang pengaruh likuiditas dan free cash flow terhadap kebijakan dividen pada perusahaan properti and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Yang pertama, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya sendiri, Firsa Guelita Fadila, NPM 17038. Yang kedua yaitu Ramadola Fitri, NPM 17015. Yang ketiga yaitu Maulidia Rahmi Putri, NPM 17036. Dan yang keempat yaitu Bima Arasi, NPM 17046. Baiklah, yang pertama saya Firsa Guelita Fadila, NPM 17038 akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kegiatan perekonomian mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal tersebut mendorong transaksi jual beli yang dilakukan antara konsumen dan produsen menjadi lebih luas, tidak hanya terjadi pada pasar domestik, tetapi juga dalam pasar internasional. Demikian dapat dilihat dari banyaknya perusahaan baru yang bermunculan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bima Arasi dari NPM 17046 akan melanjutkan presentasi yang dijelaskan Firsa sebelumnya mengenai latar belakang proposal kami. Baiklah, langsung saja. Kebijakan dividen didasari oleh signaling teori atau teori persinyalan. Teori signaling dicetuskan oleh Bhattacharya pada tahun 1979. Teori tersebut yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. Kebijakan pembayaran dividen mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pemegang saham dan perusahaan yang membayarkan dividen yang dijelaskan oleh Agus Sartono tahun 2016. Kemudian menurut Fahmi tahun 2014, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu profitabilitas, likuiditas, hutang, dan free cash flow. Dalam hal ini, si penulis akan membahas tentang likuiditas dan free cash flow. Kemudian rasio keuangan merupakan alat yang ikut berperan penting bagi eksternal yang menilai suatu perusahaan dari laporan-laporan keuangan yang umum. Penilaian yang sering dilakukan terhadap laporan keuangan itu antara lain rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan banyak lagi. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Kashmir tahun 2016 128 yaitu menjelaskan tentang likuiditas. Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh Firsa lagi. Menurut Sartono 2015, free cash flow adalah arus kas yang disediakan untuk dibagikan kepada para pihak investor setelah melakukan investasi pada VILEG dan working capital yang diperlukan oleh perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, salah satu cara manajer dalam meningkatkan nilai suatu perusahaan adalah dengan meningkatkan aliran kas bebas perusahaan. Arus kas bebas merupakan kas yang tersedia di perusahaan yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas. Free cash flow penting karena memungkinkan perusahaan memanfaatkan peluang yang bisa meningkatkan nilai pemegang saham. Menurut Hari 2016, dalam pembayaran dividen lebih tergantung pada posisi kas karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran dividen dari para laba periode berjalan yang dimana akan mempengaruhi praktik akuntansi. Baiklah, setelah tadi Firsa menjelaskan mengenai latar belakang, kemudian saya Bima Arasi akan menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang kami buat. Baik, langsung yang pertama yaitu rumusan masalahnya.
Rumusan masalahnya itu berdasarkan latar belakang yang ada di atas. Kami mengambil rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah likuiditas berpengaruh dengan kebijakan dividen pada perusahaan properti and real estate yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2019? Yang kedua itu, apakah free cash flow berpengaruh dengan kebijakan dividen pada perusahaan properti and real estate yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2019? Yang ketiga itu, apakah likuiditas dan free cash flow berpengaruh secara simultan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan properti and real estate yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2019? Kemudian tujuan penelitian kami yaitu pertama itu untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI. Yang kedua, mengetahui pengaruh free cash flow terhadap kebijakan dividen di perusahaan properti. Yang ketiga itu untuk mengetahui likuiditas dan free cash flow secara simultan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan tersebut. Oke, lanjut yang ketiga itu manfaat penelitiannya. Yang pertama yaitu bagi peneliti, hasil peneliti diharap dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis di waktu yang akan datang. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi serta menjadi referensi dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Yang ketiga, bagi akademisi, itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan bacaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam bagi civitas akademika, terkhusus dalam pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dalam perusahaan. Bagi peneliti selanjutnya, itu peneliti ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan dividen. Diharapkan peneliti ini dapat menjadi landasan pijak dan referensi bagi peneliti di masa mendatang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma Fitri. Kepada Rahma, persilakan. Hai semuanya, saya Dola. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proposal kelompok kami, khususnya tuh bab 2. Pada bab 2 kali ini dibagi dalam beberapa poin, yaitu bagian-bagian pada bab 2 ini itu yang pertama ada kajian teori, lalu ada penelitian terdahulu, terus ada hubungan antar variabel, kerangka konseptual, sama yang terakhir itu adalah hipotesis penelitian. Nah, dalam kajian teori yang pertama akan kita bahas adalah pengertian kebijakan dividen, yaitu keputusan akan laba atau keuntungan dari sebuah perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Lalu pengertian likuiditas. Menurut Kasmir 2016, likuiditas itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang udah jatuh tempo. Lalu pengertian free cash flow. Menurut Sartono 2016, free cash flow adalah arus kas yang disediakan untuk dibagikan kepada para pihak investor setelah melakukan investasi pada fixed exit dan working capital. Penelitian terdahulu Nur Anissa dan Ethan Fitria pada tahun 2019, mereka menjelaskan dan menunjukkan kalau hasil dari penelitiannya itu adalah menunjukkan secara parsial profitabilitas itu tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, sedangkan free cash flow juga tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, tetapi likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Dalam hubungan antar variabel, salah satunya itu adalah hubungan antara likuiditas terhadap kebijakan dividen. Lalu hubungan likuiditas terhadap kebijakan dividen. Kebijakan dividen juga dapat dipengaruhi oleh variabel likuiditas. Menurut Bingham, dalam Nugraha 2017 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Salah satunya adalah likuiditas. Lalu hubungan free cash flow terhadap kebijakan dividen. Penelitian Putri dan Putra 2017 mengatakan bahwa free cash flow berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, yang artinya semakin tinggi free cash flow perusahaan maka semakin tinggi pula dividen. Free cash flow juga berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, likuiditas dan free cash flow berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen atau Y-nya. Berdasarkan perumusan masalah, tinjau pustaka dan tinjau penelitian, maka peneliti merumuskan hipotesisnya yang H1, likuiditas X1 berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Lalu H2-nya
Lalu yang terakhir adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu adalah dugaan sementara yang perlu dicari kebenarannya melalui penelitian sesungguhnya di lapangan yang dibagikan kepada pemegang saham pada perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Pada kerangka konseptual inilah berupa gambar hubungan antara likuiditas, free cash flow terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok. Sugiono 2015. Penelitian ini memiliki sifat dan kondisi-kondisi yang tampak. Tujuan dalam penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di perusahaan properti and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari tahun 2021. Yang ketiga, variabel penelitian. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan dan kinerja saham perusahaan. Yang keempat, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kedua, sampel. Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi. Pada penelitian ini digunakan rumus Lovin, yang dimana respondennya lebih kurang 30-130 responden. Rumus Lovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti.